Kepada para hadirin, diharapkan agar tidak mengambil gambar atau foto di dalam ruangan ini selama berlangsungnya acara. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk berkenan menonaktifkan segala alat komunikasi. Demikian pemberitahuan dari kami. Terima kasih. Selamat datang di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dalam acara pelantikan dokter baru periode 4 tahun 2023. Rabu 22 November 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Erlangga, yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan para wakil dekan, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Universitas Erlangga, para rohaniawan, para calon dokter baru, serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengandunggerahkan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Rabu 22 November 2023, bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, dapat melaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga periode 4 tahun 2023. Hadirin yang terhormat, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama, dengan harapan acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin sekalian, persembahan lagu Indonesia Raya dan Himne Erlangga oleh Paduan Suara Universitas Erlangga. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah tumpah darahku, di sanalah berdiri dari penuh ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah, hiduplah negeriku, bangsaku, bangunlah jiwanya, bangunlah berjaya untuk Indonesia, Indonesia. Indonesia,
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin sekalian, selanjutnya kita dengarkan laporan Koordinator Staf Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga yang akan disampaikan oleh Dr. Hanifa Erlin Darmayanti, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Magister Manajemen. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Rektor Universitas Erlangga, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Profesor Dr. Muhammad Madian, SE, MSI, MFin. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Dr. SPOG Subspesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi. Yang terhormat para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, yang kami hormati Direktur RSUD Dr. Sutomo, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Dr. Septiana, Spesialis Kulit Kelamin. Direktur Rumah Sakit Universitas Erlangga, terima kasih Profesor Dr. Nasronuddin SPPD KPTI Finasim, matur nuwun Prof. rawuhnya. Kepada yang terhormat Ketua Program Studi S1 dan Profesi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, yang terhormat mantan Dekan periode yang lalu, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Profesor Muhammad Amin, matur nuwun Prof. Yang terhormat Ketua Departemen dan Koordinator Pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran UNER, Ketua Alumni Fakultas Kedokteran UNER, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua IKFK UNER, Dr. Suwaspodo Henry Wibowo, matur nuwun Dok. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Ketua ID dan Ketua Organisasi Profesi, serta para orang tua dari keluarga dokter baru yang berbahagia, juga rekan-rekan sejawat dan seluruh panitia Sumpah Dokter yang kami sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat dapat berkumpul di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga guna mengikuti lafal Sumpah Dokter Baru periode 4 tahun 2023. Dan tentu saja kami laporkan kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, para direktur serta segenap undangan bahwa periode ini ada 18 orang dokter baru yang dilantik, sehingga menggenapkan keseluruhan lulusan dokter baru FK UNER sejak tahun 1951 adalah sejumlah 11.558 orang dokter. Dan alhamdulillah pada hari ini cukup istimewa karena ada satu orang dokter baru yang merupakan mahasiswa bidik misi FK UNER. Kami ucapkan selamat. Rangkaian prosesi kelulusan dokter baru kali ini diawali oleh acara pembekalan dokter yang sudah diberikan kemarin pada tanggal 21 November 2023, di mana pada acara tersebut kita mengundang narasumber baik dari internal FK UNER maupun juga eksternal secara online maupun offline yang kami hadirkan untuk memberikan insight kepada para dokter baru mengenai bagaimana kiprahnya di masa yang akan datang.
baik itu tentang peluang para dokter untuk tidak hanya berkecimpung di dunia klinis, tapi juga mungkin saja bisa sukses di bidang penelitian. Tentang bagaimana memulai kegiatan internship, dan juga bagaimana cara seorang dokter bisa membangun karirnya tanpa terseret arus dan tetap menjadi seseorang yang excellence with morality. Demikian yang dapat kami laporkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, serta jajaran Direksi Rumah Sakit yang telah memberikan dukungan penuh kepada para dokter baru pada proses pembelajaran sebelumnya hingga saat ini. Mereka semua dapat berdiri tegak, penuh kebanggaan dan rasa syukur untuk selanjutnya mengucapkan sumpah sebagai seorang dokter baru. Sekali lagi selamat kepada seluruh dokter baru dan juga selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan yang luar biasa kepada seluruh dokter baru hari ini. Dan pendidikan dokter yang telah ditempuh yang berujung pada pelantikan hari ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka semua, melainkan sebuah langkah awal untuk lebih memantapkan diri, untuk lebih berkarya dan menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat berjuang dan semoga tetap mengingat nilai luhur yang disampaikan oleh para guru kita, profesionalisme yang selama ini telah diajarkan di Fakultas Kedokteran UNER, dan tetaplah menjadi pribadi yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hanifa Elin Darmayanti, spesialis obstetri dan ginekologi. Selanjutnya, pemanggilan dokter baru. Dr. Narendra Lintang Yudhistira, Dr. Nabila Paramita, Dr. Ahmad Faru Rozi, Dr. Delvani Alfikri Rekaputri Wicaksono, Dr. Evelyn Asaleo, Dr. Natasha Tiara Bernadette, Dr. Made Bayu Angga Paramarta, Dr. Faris Augusta, Dr. Fikri Rasik Pritanto, Dr. Muhammad Faiz Awaludin Al-Mubarok, Dr. Muhammad Fitra Ramadan, Dr. Pius Sebastian Ginting, Dr. Rani Laurencia Permatasari, Dr. Naila Adibah, Dr. Nandi Wardana Dira Pranaya Lumaksono, Dr. Yuhenanda dari Pratama, Dr. Aldo Aditya Supriyadi, Dr. Angeli Christina Zahawerus. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah pengambilan sumpah dan janji dokter baru oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan pengukuhan secara agama didampingi oleh masing-masing rohaniawan. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis FER, dan para rohaniawan, kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sebelumnya, saya tanyakan kepada saudara-saudara, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Baik, untuk yang bersumpah, tirukan saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa. Untuk yang berjanji,
tirukan saya. Saya berjanji bahwa semua tirukan saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan. Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung. Saya akan menghormati setiap hidup insani, mulai dari saat pembuahan. Sekalipun diancam, saya tidak mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan peri kemanusiaan. Untuk yang bersumpah, saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Untuk yang berjanji, saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Baik, selesai. Telah kita ikuti bersama pengambilan sumpah dan janji dokter baru, serta pengukuhan secara agama. Kepada rohaniawan, kami persilahkan kembali ke tempat.
Hadirin, dipersilahkan duduk kembali. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita ikuti penandatanganan lafal sumpah dokter oleh perwakilan dokter baru kepada Dr. Natasha Tiara Bernadette dan Dr. Pius Sebastian Ginting. Dipersilahkan. Acara berikutnya adalah pemberian ijazah kepada para dokter baru yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, didampingi oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Dr. Narendra Lintang Yudhistira, putra dari Bapak Roslan Yusni, spesialis bedah saraf, dan Ibu Titi Enawati, dokter spesialis mata. Dr. Nabila Paramita, putri dari Bapak Dr. Andes Muhammad Wahyono dan Ibu Siti Asih Amelia Ningra. Dr. Ahmad Farurozi, putra dari Bapak Ahmad Dr. Delvani Alfifi Rekapuri, putri dari Bapak Ibu Sejauh Ibu Dewi Anggreni SH. Dr. Evelyn Asaleo, putri dari Bapak BRD Tony Asaleo, Bu Erwin Bung. Dr. Natasha Tiara Bernadette, putri dari Bapak Retna Kusumanitias Dr. Made Bayu Angga Dr. Faris Augusta, putra dari Bapak Rizal Suryanto, Bu Cecilia Devi Esti. Dr. Vivi Rasik Pritanto, putra dari Bapak IR Erwin Pritanto PhD
dan Ibu Dr. Irawati, spesialis THT KA. Dr. Muhammad Faiz Awal, putra dari Bapak Muhammad bin SS, Dr. Siti Nurus Dr. Muhammad Rizka Ramadan, putra dari Bapak R. Ridwan dan Ibu Hajah Siti Nuraidah. Dr. Pius Sebastian, putra dari Bapak dan Ibu Dr. Mulyani Rumanumar. Dr. Rani Laurencia Munasari, putri dari Bapak AWP Dr. Naila Arifah, putri dari Bapak Abdul Hamid, Ibu Arif Nadia Teresa. Dr. Aldo Aditya Supriyadi, putra dari Bapak Agus Supriyadi SD dan Ibu Istiwati Sajadian SD. Dr. Angeli Christina Zahawerus, putri dari Bapak Octavianus Zahawerus Amin dan Ibu Josefa. Kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang terhormat, tiba saatnya kita ikuti rangkaian acara sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Wakil Dokter Baru kepada Dr. Narendra Lintang Yudhistira, selaku Ketua Panitia Pelantikan Dokter periode 4 tahun 2023, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bersama keluarga Alma Mater Universitas Erlangga, para guru besar, dokter staf pengajar, dan tenaga kependidikan yang tercinta dan yang tersayang, orang tua dan keluarga dan para insan hebat di masa depan, sejawat para dokter baru. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk menjalankan acara pelantikan dokter baru periode 4 di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga tahun 2023 dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Mewakili para sejawat para dokter baru yang akan dilantik pada pelantikan dokter periode 4 ini, saya mengucapkan terima kasih kepada alma mater kami, Universitas Erlangga, yang telah menjadi tempat maupun rumah bagi kami untuk menimba ilmu
tumbuh, dan berproses. Sebuah proses yang menuntun kami untuk bertransformasi menjadi pribadi yang memiliki karakter akademis yang kuat dan bermoral sesuai dengan moto Excellent with Morality. Kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga beserta jajarannya, Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo beserta jajarannya, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga dan jajarannya, seluruh guru kami, staf pengajar, dan tenaga kependidikan, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami berikan atas ilmu dan bimbingan yang diberikan kepada kami dengan sepenuh hati dan tanpa rasa pamrih. Semoga Allah membalas kebaikan beliau semua dan juga menjadikan hal tersebut menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak. Amin. Kepada yang tercinta dan terkasih orang tua dan keluarga kami, yang selalu mendampingi dan mencurahkan segala upaya, waktu, dan tenaga tak ternilai, memberikan kesempatan dan membimbing kami sejak kecil selama lebih dari 20 tahun, ucapan terima kasih tidak mampu menembus segala yang telah dicurahkan untuk kami. Kata-kata terbaik lainnya juga tidak bisa menembus semua yang telah dikorbankan untuk kami. Tidak akan pernah terputus doa kami agar Allah Ta'ala senantiasa menjaga beliau, mengangkat derajat, dan memberikan beliau tempat tinggi di akhirat kelak. Bagi kami, tidak ada kebanggaan yang lebih besar selain melihat senyum di wajah beliau. Kami mohon doa untuk kebaikan, kelancaran, dan kebermanfaatan pada perjalanan kami berikutnya yang masih sangat panjang ini. Kemudian kepada teman sejawat dokter baru, saya ucapkan selamat atas gelar barunya yang akan teman-teman sandang. Bila kita coba menoleh ke belakang, melihat perjuangan teman-teman yang selama bertahun-tahun, mulai dari baris berbaris ketika kita menyandang status mahasiswa baru, hingga sekarang teman-teman berbaris rapi di aula untuk menerima status dokter baru. Banyak sekali pengorbanan, keringat, dan air mata yang tercurahkan. Banyak sekali nilai yang dapat kita ambil. Nilai-nilai yang sudah kita dapatkan akan menjadi pengingat sekaligus penguat untuk menghadapi rintangan dan tantangan di depan sana. Orang bijak berkata, orang yang suka berjalan akan mencapai destinasi lebih jauh daripada orang yang hanya memikirkan destinasinya saja. Maka dari itu cintailah proses dan hasil akan mengikuti. Semangat semuanya untuk melangkah lebih jauh lagi. Sebagai penutup, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh civitas akademika Fakultas Kedokteran yang telah mencurahkan tenaga dan waktu untuk terus berkontribusi demi kesuksesan dan kelancaran kegiatan pelantikan dokter periode 4 ini. Demikian sambutan yang saya sampaikan, semoga gelar baru ini menjadi awal kontribusi kami untuk dunia kesehatan khususnya di Indonesia bermanfaat seluas-luasnya bagi umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Narendra Lintang Yudhistira untuk sambutannya. Hadirin, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Nasronuddin, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi Finasim, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Airlangga, hadir di sini Wakil Rektor Sumber Daya Profesor Madian. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Bapak Profesor Dr. Budi Santoso beserta para wakil dekan dan jajarannya. Yang kami hormati para dekan periode terdahulu. Di sini yang hadir offline antara lain adalah Profesor Dr. Muhammad Amin. Yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sutomo atau yang mewakili. Juga yang kami hormati para Ketua Departemen KPS dan juga yang kami hormati dan kami banggakan para orang tua, Bapak Ibu yang putra-putrinya dilantik pada pagi hari ini. Serta yang kami
banggakan dan kami cintai adalah adik-adik sekalian, para dokter baru yang barusan dilantik yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat karunia dan ridhonya kita semuanya dapat hadir di ruangan yang amat sakral dan megah ini. Kemudian kami atas nama Direksi Rumah Sakit Universitas Airlangga beserta seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Universitas Airlangga mengucapkan selamat terutama kepada adik-adik yang barusan mendapatkan suatu predikat baru menjadi dokter yang sudah sah dilantik oleh Bapak Dekan kita. Adik-adik dokter dan yang berbahagia bahwa tadi sudah disampaikan bahwa perjalanan perjuangan saudara-saudari belum sampai di tahap akhir, tetapi ini merupakan bagian dari tahap awal untuk menuju kemandirian. Dokter itu adalah profesi atau sarjana yang sangat luhur. Oleh karena itu, mohon capaian ini disyukuri yang pertama, yang kedua dimanfaatkan dan sebaik-baiknya. Bahwa dokter itu akan ditunggu oleh masyarakat dan juga ditunggu oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengemban amanah dan tugas sesuai dengan keilmuan yang saudara capai di masing-masing. Kami ingatkan bahwa dokter itu harus social oriented ya, bukan financial oriented. Jadi itu harus betul-betul dijaga betul. Dan Indonesia itu sangat luas dari Aceh sampai Papua. Ini saudara-saudari kan akan menjalani suatu program yang sesaat ya untuk internship. Jadi mohon itu juga dimanfaatkan. Makin jauh menurut hemat saya makin bagus ya. Makin jauh makin bagus. Saya sendiri dulu di daerah sulit dan terpencil di Natuna selama 8 tahun. Menurut hemat kami juga bagus ya, karena kemandirian kita semakin baik. Jadi kita tidak sangat tergantung kepada alat, tidak juga sangat tergantung kepada yang lain ya. Jadi kita bisa mandiri karena dokter itu dididik untuk mandiri. Jadi beda dengan sarjana-sarjana lain ya. Diagnosis dan terapi itu 80% ditentukan oleh anamnesis dan pemeriksaan fisik diagnostik loh ya. Bukan laboratorium, bukan radiologi. Meskipun laboratorium radiologi penting, tetapi juga itu yang lebih penting adalah dekatnya kita dengan pasien, dekatnya kita dengan keluarga. Jadi apalagi sekarang ini kita bertugas di Indonesia, berada di area program BPJS. Ada 2 hal yang harus saudara-saudari laksanakan nanti adalah kendali mutu dan kendali biaya. Jadi semua membuat diagnosis semua boleh lengkap aja, tapi juga ada kendali biaya ya, supaya kita bisa hidup berdampingan dengan jajaran rumah sakit dengan baik. Kalau tidak nanti bermasalah ya. Jadi kami sekali lagi atas nama Rumah Sakit UNER mengucapkan selamat atas prestasi dan capaian ini. Dan secara khusus mungkin dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat kepada para tokoh-tokoh dan beberapa yang dekat dengan kami. Pertama adalah kepada Bapak Insinyur HM Ridwan Hisam, yang ini putranya ada dilantik tadi ya. Juga ini tokoh nasional juga Profesor Muhammad Yunus. Selamat ya. Juga adik-adik saya ini sejawat beberapa, antara lain Dr. Tulus Lumaksono. Ini adik saya masih di Madiun ya. Juga Dr. Franciscus Ginting, SPPD KPTI dari Medan nih. Bapaknya sahabat saya nih. Juga KBP Dr. Andes Raharjo. Juga di sini sahabat kami Dr. I Ketut Alit Utamayasa. Selamat ya. Tanpa mengurangi makna dari Bapak Ibu yang lain, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu semua karena waktunya yang terbatas. Tapi sekali lagi kami ucapkan selamat
sukses untuk semuanya selamat menjalani internship di Papua atau di Aceh atau di Rumah Sakit UNER. Rumah Sakit UNER juga bisa menampung 16, ini 18 ya. Jadi 16 bisa tertampung. Tapi ya ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Misalnya di Rumah Sakit UNER atau di Papua, di Aceh atau tempat-tempat lain ada plus minusnya. Kalau di lapangan daerah jauh-jauh itu kemandiriannya kuat ya. Tapi kalau mau segera spesialis di Rumah Sakit UNER ya jauh lebih siap ya. Karena di situ ada guru-gurunya, kasus-kasusnya juga banyak ya. Tapi itu terserah kepada masing-masing sesuai harapan masing-masing. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Nasruludin, dokter spesialis penyakit dalam KPTI Finasim atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo yang diwakili Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Umum DR Dr. Sutomo. Kepada yang kami hormati, Dr. Septiana Widiantari, dokter spesialis kulit kelamin konsultan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor UNER yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Muhammad Madian selaku Warik Sumber Daya. Kemudian Profesor Dr. Budi Santoso SPOG selaku Dekan Fakultas UNER, Fakultas Kedokteran UNER beserta seluruh jajarannya. Kemudian para dekan terdahulu, yang dalam hal ini ada Prof. Muhammad Amin yang rawuh, kemudian Direktur Rumah Sakit Umum Universitas Erlangga, Prof. Nasronuddin SPPD, Koordinator Prodi Pendidikan Profesi Fakultas Kedokteran, Ketua Alumni Fakultas Kedokteran UNER, para guru besar, dan tentunya yang menjadi bintang pada pagi hari ini, adik-adik sejawat dokter baru yang barusan dilantik, dan para keluarganya. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan salam hangat dan permintaan maaf dari Profesor Dr. Joni Wahyu Hadi selaku Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Beliau hari ini ada tugas ke Malang dan tidak bisa hadir, dan beliau mengamanahkan kepada saya untuk mewakili. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sambutan dari Bapak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah, maka pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk kegiatan pelantikan dokter periode 4 tahun 2023. Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi, jajaran direksi dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, saya menyampaikan selamat atas pelantikan adik-adik dalam menyelesaikan program studi pendidikan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, RSUD Dr. Sutomo. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada orang tua dan keluarga atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan pendidikan ini. Hari ini menjadi hari yang paling saudara nantikan, di mana saudara telah berhasil menyelesaikan pendidikan profesi dokter. Dan selanjutnya, saudara akan berkesempatan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama ini untuk memberikan layanan kepada masyarakat di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Mungkin tadi Prof. Nasron menawarkan untuk internship di RSUA, mungkin juga adik-adik lebih tertantang untuk nanti bertugas di perifer, seperti Prof. Nasron, kemudian mungkin juga sejawat saya Dr. Ruslan Yusni, pensiunan alumni Kalimantan kan dok? Ya, jadi karena insya Allah kalau di perifer, adik-adik akan mendapatkan pengalaman yang berbeda.
Dan itu adalah sesuatu yang mungkin memang pembelajaran yang tidak akan kita dapatkan di bangku kuliah. Jadi adik-adik sejawat sekalian, kita tahu meningkatnya kebutuhan dan juga kesadaran masyarakat akan hak-haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan standar yang berkualitas. Kemudian juga kondisi dan latar belakang masyarakat yang heterogen dan kompleks itu merupakan tantangan tersendiri untuk kita, para health provider, khususnya dokter, di dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian juga di sisi lain, kita tahu bahwa berbagai sorotan pada profesi pemberi layanan kesehatan, khususnya para dokter, akan menuntut kita untuk selalu menjaga marwah kita selaku pemberi layanan kesehatan yang profesional, berintegritas, serta tetap teguh memegang etika profesi. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, kita diharapkan berperan sebagai agen perubahan dan problem solver. Jadi nanti kalau di daerah, adik-adik pasti tidak hanya sebagai dokter, mungkin juga sebagai penengah masalah rumah tangga, sebagai penengah masalah ekonomi di masyarakat, nanti adik-adik akan mengalami. Jadi untuk itu dituntut untuk bisa berpikir futuristik dan out of the box. Dan sebagai dokter, saudara juga harus berani membuat terobosan-terobosan dengan metode dan strategi baru, kemudian juga dengan jiwa entrepreneurship yang berwawasan sains dan teknologi, tapi tetap berkarya secara terukur dan dengan memperhatikan aturan-aturan serta norma yang ada. Dan dalam menjalankan tugas, Anda juga dituntut untuk bersikap profesional dan mandiri, serta mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sejawat, kemudian senior dan tenaga kesehatan lain dalam satu tim kerja yang solid untuk memberikan pelayanan yang senantiasa mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Dan terakhir, untuk menjaga profesionalisme, adik-adik diharapkan untuk mau terus belajar. Jadi jangan cepat puas, tetap berpikir seperti gelas yang setengah kosong untuk terus meningkatkan kompetensi adik-adik. Dan yang tidak kalah penting, pesan Pak Direktur adalah dalam menjalankan profesi adik-adik, tetaplah memegang nilai-nilai yang pertama, selalu bersikap jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada pasien dan keluarganya, kemudian juga melayani dengan kasih sayang, bersikap adil dan mulia. Insya Allah, dengan keempat pedoman tersebut, adik-adik dapat menjaga kehormatan diri dan juga kehormatan profesi ketika adik-adik menunaikan tugasnya. Semoga ilmu dan keterampilan yang adik-adik peroleh dan kuasai dapat mengantarkan pada kemuliaan hidup adik-adik sekalian. Selamat menjalankan tugas mulia, hormati dan ingat selalu alma mater yang telah membesarkan adik-adik, Fakultas Kedokteran UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan juga Rumah Sakit Jejaring. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah kepada langkah adik-adik dan memberikan kekuatan untuk menjalani semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, 22 November 2023, tertanda Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Profesor Dr. Joni Wahyuadi, Dokter Spesialis Bedah Konsultan, Mars. Demikian telah saya sampaikan pidato Bapak. Sekali lagi selamat adik-adik, juga kepada para keluarga. Selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Septiana Widiantari, dokter spesialis kulit kelamin konsultan untuk sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada yang kami hormati Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis FER. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Madian selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia Keuangan.
Yang saya hormati Prof. Nasaruddin selaku Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga. Yang saya hormati Dr. Septiana, belum dokter, belum selesai ya dokternya ya. Selaku mewakili Bapak Direktur RSUD Dr. Sutomo yang saat ini sedang diganti karena memasuki usia pensiun, dan pukul 8 tadi penggantinya yang merupakan Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia, Prof. Cita Rosita, akan menggantikan Profesor Joni Wahyu Hadi selaku Direktur RSUD Dr. Sutomo yang baru dilantik oleh Ibu Gubernur pada pagi hari ini. Yang saya hormati Prof. Amin selaku Dekan Fakultas Kedokteran periode sebelumnya, dan Dr. Erlin selaku Staf Khusus Dekanat, perwakilan dari alumni Universitas Airlangga, Dr. Henry Wibowo, dan KPS S1, Dr. Purwo, Humas Pak Isom, dan Bapak Ibu perwakilan dari departemen, khususnya juga tamu-tamu kami sekaligus orang tua, Mas Tato, ya, Insinyur Ridwan Hisam, anggota DPR, beliau putranya tadi dilantik, Prof. Muhammad Yunus, ya, dari FKH, Dr. Alit, spesialis anak konsultan kardiologi, ini tokoh kardiologi anak di Indonesia, dan juga para Bapak Ibu yang berbahagia yang sudah berhasil untuk mengantarkan putra-putrinya lulus sebagai seorang dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan tentunya yang berbahagia para adik-adik dokter baru yang dilantik pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa menyaksikan putra-putri Bapak Ibu dilantik untuk menjadi dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, di mana tempat belajarnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kemarin saat pembekalan adik-adik dokter baru, saya mengatakan bahwa ada hikmahnya juga dilantik dalam jumlah yang kecil. Biasanya dilantik 200 orang. Para orang tua tidak bisa memasuki di ruangan ini karena penuh dengan yang dilantik. Enaknya kalau pelantikan yang kecil ini 20, 25, 18 seperti pada pagi hari ini bisa masuk. Bapak ibunya bisa masuk, calon-calon suami, calon istrinya juga bisa masuk, menyaksikan peristiwa yang sangat berbahagia ini. Dan tentunya ruangan aula ini dan beberapa ruangan-ruangan kuliah yang ada di FK UNER merupakan ruangan yang heritage gedung cagar budaya, sehingga kita saat mau membangun gedung 14 lantai di belakang gedung ini, izinnya susah sekali. Saya pikir saat pengajuan izin hanya melalui Dinas Cagar Budaya yang ada di Pemkot, tidak, di Pemprov tidak, ternyata sampai izinnya di nasional. Sehingga yang direncanakan 2022 tertunda 2023, dan insya Allah akan kita bangun gedung 14 lantai di belakang gedung ini. Karena permasalahan gedung-gedung ini, air tanahnya sudah sangat tinggi sekali. Ngeduk sedikit saja itu sudah muncul air. Jadi ini yang menjadi problem. Dan alhamdulillah gedung-gedung ini bisa kita rawat dengan baik, sehingga per 3 Juli 2023 kemarin sudah tepat berusia 100 tahun. Dan mudah-mudahan ini menjadi cagar budaya yang bisa kita rawat untuk selamanya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, syukur kedua kita saat ini Universitas Airlangga menempati ranking 345 dunia. Ini sebuah ranking capaian yang luar biasa karena sekitar 2014
2015 kita masih di atas ribuan. Tapi dengan kerja keras pimpinan rektorat dengan seluruh pimpinan fakultas yang ada di Universitas Airlangga, juga peran mahasiswa, akhirnya kita berhasil untuk mencapai 345 dunia, 67 Asia. 67 Asia. Tepuk tangan dong. Nah, untuk Indonesia kita di tingkat 4 ya. Tapi kadang-kadang kemarin 2 ya, Prof. Madian 2. Ya, 2. Tapi ya naik turun UGM itu luar biasa, kadang-kadang tidak pernah tergeser UI UGM, tapi kita sudah berhasil juga menggeser pada beberapa sistem perankingan. Dan UGM luar biasa, tidak malu-malu untuk belajar juga. Tanggal 15 Desember nanti saya diminta untuk bicara di Raker mereka, rapat kerja Fakultas Kedokteran, untuk bagaimana mensiasati internasionalisasi dari FK UNER. Dan Fakultas Kedokteran sendiri sudah menempati 301 dan 350. Jadi antara 301 350 dunia. Ini sebuah capaian yang luar biasa. Mudah-mudahan kepemimpinan-kepemimpinan selanjutnya akan semakin lebih baik lagi untuk membawa Fakultas Kedokteran dan juga Universitas Airlangga lebih baik lagi. Dan tentunya perankingan ini bukan tujuan, tapi efek samping dari bagaimana kita memberikan suatu proses pendidikan itu dengan baik, proses penelitian dengan baik, dan tentunya pengabdian masyarakat dengan baik. Adik-adik, para dokter baru, izinkan saya untuk menasihati sekali lagi. Kemarin kita sudah berbicara banyak tentang bagaimana peran dari seorang dokter yang akan dijalani oleh para adik-adik. Kalau kemarin saat belajar, adik-adik bukan yang bertanggung jawab terhadap pasien, tetapi saat setelah lulus nanti, yang bertanggung jawab langsung adalah diri adik-adik sendiri. Kalau kemarin karena proses pembelajaran masih ada supervisor atau dosen yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut, tetapi saat inilah adik-adik nanti akan memegang pasien langsung dan merupakan tanggung jawab diri. Oleh karena itu, saya menasihati untuk diri adik-adik sendiri untuk terus belajar lagi, ya, belajar lagi. Karena suatu proses keilmuan khususnya di kedokteran itu terus berkembang. Updating keilmuan dengan mengikuti medical education continue, CME, continue medical education, terus pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan tentunya jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Kita tidak bisa melakukan perawatan kepada pasien kalau diri kita tidak sehat. Seringkali dokter lupa bahwa kita adalah manusia yang butuh istirahat, yang butuh untuk menjaga kesehatan kita, sehingga melakukan pelayanan melebihi batas-batas kita sebagai manusia, yang akhirnya kita akan jatuh sakit dan meninggal dalam usia yang muda. Tentu ini tidak kita inginkan. Dalam merawat pasien, adik-adik tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nana, penuh kasih sayang. Ya, kita melakukan perawatan itu seolah-olah yang kita rawat adalah saudara kita sendiri, famili kita sendiri, bahkan mungkin orang tua kita sendiri. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan seperti yang lafal sumpah tadi kita sudah bacakan dan sudah disampaikan oleh para adik-adik semuanya. Tidak membedakan kesukuan, agama, partai politik, kedudukan sosial. Kelebaran senyum jangan dibedakan. Mungkin saat yang datang dengan mobil biasa atau mungkin naik motor dengan mereka yang naik mobil bagus. Mereka yang mungkin datang dengan baju bagus, dengan bau parfum yang harum, tentu kelebaran senyum kita harus sama. Komunikasi sangat penting. Masalah-masalah yang sampai ke pengadilan karena komunikasi kita dengan pasien itu tidak sempurna. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan untuk membina komunikasi yang baik. Ya.
hargailah mereka sebagai orang yang ingin seperti kita dihargai. Insya Allah masalah-masalah itu tidak akan pernah ada. Dan institusi, kita sebagai Fakultas Kedokteran, peran alumni akan sangat penting dan tetap diperlukan. Seperti kasus-kasus perengkingan, itu selalu muncul pertanyaan atau dilibatkan alumni untuk dimintai pendapat yang terkait dengan institusinya. Oleh karena itu, sumbanglah pemikiran institusi kami. Kami bukan berarti minta untuk pembiayaan secara material, tidak, tetapi mungkin lebih ke arah bagaimana Fakultas Kedokteran ke depannya bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Terima kasih kepada pimpinan RSUD Dr. Sutomo, kepada pimpinan Rumah Sakit Universitas Airlangga yang begitu besar perannya untuk mendidik. Jadi kalau ditanya alumni alma maternya dari adik-adik itu siapa? Ya, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang kedua, RSUD Dr. Sutomo. Dan yang ketiga adalah Rumah Sakit UNER. Ya. Jadi itu adalah alma mater adik-adik semuanya. Terima kasih kepada para ketua departemen, ketua program studi yang sudah sangat-sangat besar dalam membantu para lulusan ini lulus tepat waktu, lulus dengan baik, dan bekerjalah dengan sebaik-baik ilmu dan sebaik-baiknya keterampilan. Dan insya Allah apa yang didapatkan bukan saja hanya materi, tetapi juga amal ibadah yang terus akan dibawa hingga nanti. Itulah yang dikatakan Prof. Nason lagi, bahwa profesi kedokteran itu adalah profesi yang luhur. Profesi yang luhur. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Bapak Ibu orang tua. Saya lupa ada teman sahabat saya, angkatan saya pada saat masuk FK UNER 1982, Dr. Tulus Lumaksono, yang berdinas di Madiun ya, di Madiun. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Airlangga yang diwakili oleh Wakil Rektor UNAIR Bidang Sumber Daya kepada yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Madian, SE MSc MPhil. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, kepada yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Budi, yang saya hormati para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang saya hormati Kepala Bidang Diklat RSUD Dr. Sutomo, Dr. Septiani, spesialis kulit dan kelamin. Septiana ya, mohon maaf, Septiana. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Profesor Nasronuddin. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakilinya, Ketua ID Wilayah Jawa Timur, Ketua ID Cabang Surabaya atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Ketua Badan Pertimbangan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang saya hormati staf khusus Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang saya hormati para Kadep, para KPS, Kodik, Ketua Subprogram, Ketua Unit FK Universitas Airlangga.
Yang saya hormati Sekretaris Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Ketua IKOMA Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang saya hormati para dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada masanya di sini ada Profesor Dr. Muhammad Amin, dokter spesialis paru. Yang saya hormati di sini ada anggota DPR, Bapak Ridwan Hisam. Yang saya hormati ada di sini Prof. Yunus. Yang saya hormati para dokter baru yang barusan saat ini dilantik, ada 18 orang. Para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Alhamdulillah, puji syukur Allah masih memberikan berkahnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabatnya. Para dokter yang barusan dilantik, saya melihat dari tadi kok kayaknya kok murung aja ini, padahal dilantik. Saya lihat satu persatu gitu ya, kok senyumnya kayak nggak lepas ini. Ini ada apa nih Prof Budi ya? Jadi lepas saja kan gitu, lepas saja, santai saja lah kan gitu. Ya, hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi para dokter baru, orang tua dan keluarganya. Karena itu saya mewakili seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga mengucapkan selamat atas pelantikan dokter baru periode keempat di tahun 2023 ini. Kami berikan aplaus pada dokter yang barusan dilantik dengan penuh semangat ya. Sekali lagi bahwa kebutuhan dokter di Indonesia ini sangat-sangat banyak sebenarnya, bahwa saat ini sebenarnya dibutuhkan dokter kalau misalnya berdasarkan WHO itu satu dokter banding kurang lebih 1.000 ya, 1.000 penduduk. Di Indonesia ini misalnya di samping ketimpangan permasalahannya, misalnya di Sulawesi Barat misalnya, itu dari 100.000 penduduk hanya dilayani oleh 10 dokter. Berarti 1 banding 10.000. Dan kebutuhan dihitung untuk seluruh Indonesia ini sekitar 160.000. Bayangkan. Ya, 160.000. Anda adalah salah sedikit sebenarnya, ini hanya 18 orang ya gitu ya. Yang nantinya akan memenuhi kebutuhan dokter yang dibutuhkan di Indonesia ini. 160.000, saudara 18 orang masih sisanya masih banyak kan. Masih banyak sekali. Jadi sekali lagi saya harapkan saudara mungkin ya setelah jadi dokter ini supaya melatih kemandirian saudara. Mohon maaf Prof Nasron gitu ya. Ini pelatihan kemandirian ini sangat penting sekali. Mengabdilah di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ya, mengabdilah. Tadi saya katakan bahwa di Sulawesi Barat itu 10 orang dokter itu melayani 100.000. Bayangkan kan, sangat kecil sekali. Jadi kalau misalnya saudara pengen memiliki tantangan, kemandirian dan sebagainya, ya terjunlah ke daerah itu. Setelah 1 tahun kemudian, baru kembali lagi ke sini. Saudara semua kira-kira pengen nggak jadi dokter spesialis ke depannya? Yang dilantik ini sekarang. Saya tanyakan apakah pengen jadi dokter spesialis di kemudian hari? Hampir semuanya pengen kan gitu. Hampir semuanya pengen. Dan kami mengharapkan saudara akan kembali lagi ke universitas ini. Dan kami mengharapkan sekali lagi dokter-dokter calon dokter spesialis ini paling tidak alumni UNER sendiri, Bu. Pak Prof Budi kan gitu ya. Itu yang kami harapkan gitu.
Saudara para dokter baru yang dokter baru itu harus patut bersyukur karena keberhasilan saudara ini adalah rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak banyak yang bisa masuk program studi kedokteran. Awal mula saya jadi wakil rektor dulu pernah ada jalur mandiri pada waktu itu. Pagu jalur mandiri itu adalah 75 orang dokter. Yang melamar kira-kira berapa? Kurang lebih sekitar 3.000 orang. Itu jalur mandiri. Kita tidak melihat lagi jalur yang UTBK dan sebagainya. Jalur mandiri saja dari 75 pagu itu direbutkan oleh 3.000 kurang lebih 3.000 calon dokter yang pengen kuliah di Universitas Airlangga. Dan sekali lagi, saudara hanya sedikit di antara mereka. Apalagi saudara lulus dari Universitas Airlangga, salah satu dari 5 universitas terbaik di Indonesia. Jadi saya sekali lagi mengharapkan senyum saudara pada hari ini, karena hari ini adalah hari pelantikan saudara menjadi dokter. Hari ini yang berbahagia, sebagai calon alumni Universitas Airlangga, saudara sekalian patut berbangga karena seperti yang disampaikan oleh Profesor Budi Santoso tadi, bahwa Universitas Airlangga tahun ini menempati posisi ke-345. Ini adalah suatu capaian yang luar biasa. Mungkin ada baiknya saudara berikan aplaus kepada Universitas Airlangga saat ini. Dan Universitas Airlangga dalam 5 tahun terakhir ini konsisten rankingannya. Dan konsisten naik, bukan konsisten turun. Sehingga ada hal-hal yang mungkin awalnya kita tidak menyangka kan itu, bahwa Universitas Airlangga ini kan dulu misalnya di daerah Jakarta sana, dari mana? Dari UNER. Belum tentu dia tahu bahwa UNER itu ada di Surabaya. Tetapi luar biasa sekarang. Saya barusan malam tadi tiba di India, gitu ya. Di India juga sudah mengenal Universitas Airlangga. Bahkan Konjen Pendidikan kemarin, ya, bagian pendidikan India itu sudah menyatakan Universitas Airlangga terus seringkali disebut oleh universitas-universitas di luar sana. Bahwa Universitas Airlangga sekarang sekali lagi tidak, artinya kita tidak perlu minder kepada 4 universitas besar di Indonesia. 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, Universitas Airlangga menerima tamu Senat Universitas ITB, Institut Teknologi Bandung. Belajar ke Universitas Airlangga ini saya rasa ini apakah tidak terbalik, seharusnya kita yang belajar ke ITB. Tetapi mereka datang ke sini khusus untuk mempelajari bagaimana Universitas Airlangga ini bisa konsisten dalam rankingan. Konsisten naik, bukan konsisten turun. ITB pada tahun sebelumnya ini dia pada posisi 2. Pada posisi 2 di Indonesia, 1 UGM. Tapi saat ini ITB pada posisi ke-3 dengan penurunan ranking kurang lebih hampir 60. Turun dia. Mereka melihat loh Universitas Airlangga kok bisa konsisten. Lalu datang ke Universitas Airlangga menanyakan, dipikir Universitas Airlangga ini anggarannya cukup besar. Dipikir, oh Universitas Airlangga katanya bisa memberikan suatu insentif yang cukup besar kepada para researcher-nya. Lalu dia bertanya kepada kami, berapa anggaran Universitas Airlangga? Saya katakan, anggaran Universitas Airlangga adalah separuhnya dari ITB. ITB 2,4 triliun, sedangkan Universitas Airlangga 1,2 triliun. Jadi ini setengahnya ITB. Lalu kenapa Universitas Airlangga bisa, mohon maaf tadi,
Prof. Budi Santoso tadi sudah menyatakan bahwa kita akan membangun gedung yang namanya Airlangga Health Science Tower yang sekitar 16 lantai ya. Di belakang gedung ini 16 lantai dengan mengorbankan mungkin gedung perpustakaan, Pak Budi ya. Kita dari dulu, dari kemarin sudah mau membangun, tetapi sekali lagi requirement terhadap izin dari pembangunan gedung yang berada di cagar budaya ini luar biasa susahnya. Sehingga sekali lagi kita masih menunda ini, Prof. Budi. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita akan bisa membangun gedung itu, Prof. Budi, karena ini memang sudah dibutuhkan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Gedung 16 lantai. Dan alhamdulillah anggaran yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 300 miliar itu adalah berasal dari anggaran Universitas Airlangga sendiri. Kurang lebih sekitar 300 miliar kita akan membangun gedung itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Airlangga sebenarnya mampu untuk berkompetisi di universitas terkemuka di Indonesia maupun di dunia. Tahun ini Universitas Airlangga memang 345, tetapi artinya ranking keempat di Indonesia. Tapi berdasarkan Time Higher Education World Class Ranking, kalau itu berdasarkan QS Ranking, sedangkan berdasarkan Time Higher Education atau THE, ranking Universitas Airlangga di Indonesia ini adalah peringkat kedua. Jadi mungkin patut kita berikan aplaus kembali pada Universitas Airlangga. Hadirin sekalian, untuk para dokter baru yang dilantik, selamat menjalankan profesi baru. Selamat menjalankan profesi yang mulia ini. Karena profesi ini kental dengan pengabdian. Ya, selain merupakan profesi, dokter juga mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan. Dan tidak ada sekali lagi dokter di Universitas Airlangga ini yang menganggur. Salah satu fakultas di Universitas Airlangga ini yang semua alumninya adalah bekerja adalah Fakultas Kedokteran. Itu yang harus digarisbawahi, bahwa tidak ada satupun dokter yang menganggur. Hari ini yang berbahagia, terakhir Universitas Airlangga juga berharap bahwa semua bisa menjaga nama baik alma mater, bahwa alma mater Universitas Airlangga ini luar biasa yang disupport oleh dokter-dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga meskipun UNER itu berdiri 1954, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang berasal dari bagi sekolah kedokteran pribumi yang didirikan oleh Belanda itu mulai 1913. Jadi jauh sebelum Universitas Airlangga ini berdiri. Jadilah kesatria Airlangga yang rela berkorban demi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Jadilah dokter yang excellent with morality. Atau yang kita sebut sekarang ini, jargonnya adalah hebat. Hebat itu adalah suatu singkatan, pertama adalah humble, yang kedua adalah excellent, yang ketiga adalah brave, bahwa dokter Indonesia harus berani dalam mengambil segala berbagai kemungkinan. A-nya itu adalah agile, T itu adalah sekali lagi bahwa kita harus ingat kepada Sang Pencipta yaitu transcendent. Dokter yang lebih mengedepankan kemanusiaan daripada uang. Jadi sekali lagi janganlah saudara berpikir bahwa jadi dokter itu nanti cepat kayanya. Jangan sekali lagi. Jangan berpikir semacam itu. Yang pertama adalah kemanusiaan yang paling utama. Sedangkan rezeki itu nanti Allah yang mengaturnya. Insya Allah saudara tidak berkekurangan.
Sekali lagi, jangan sekali lagi uang yang merupakan tujuan saudara. Bergabunglah dengan para alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang sudah membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki perhatian besar terhadap problem bangsa ini di bidang kesehatan. Pesan terakhir saya, teruslah belajar. Pegang teguh integritas, kedisiplinan, dan etika profesi agar saudara dapat eksis dan hidup di masyarakat dengan baik. Dan juga saya berpesan, jangan hilangkan keinginan saudara untuk menjadi dokter spesialis. Berusahalah dengan sekuat-kuatnya. Semoga kita semua selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang terbaik di sisinya karena kemanfaatan kita bagi masyarakat. Khairun nas anfa'ahum dinnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Madian, SEMSC MFIN atas sambutannya. Selanjutnya, acara penyerahan alumni baru oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetrik dan Ginekologi Konsultan, dan Ketua Ikatan Alumni yang diwakili oleh Dr. Suwaspodo Henry Wibowo, Spesialis Andrologi Mars, kami persilahkan. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan perwakilan dari Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Kami persilakan Dr. Suwaspodo kembali ke tempat. Selanjutnya, penyematan PIN dokter kepada dokter baru secara simbolis kepada Dr. Evelyn Asoleo dan Dr. Made Bayu Angga Pramarta dipersilahkan. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah pemberian cindramata oleh perwakilan dokter baru. Cindramata akan diberikan kepada Rektor Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kepada Bapak Rektor Universitas Airlangga, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dan Bapak Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, kami persilahkan. Dan kepada Wakil Dokter baru, Dr. Narendra Lintang Yudhistira, selaku Ketua Panitia Pelantikan Dokter periode 4 tahun 2023, kami persilahkan.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor Universitas Airlangga, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Bapak Direktur RSUD Dr. Sutomo, Bapak Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, dan Wakil Dokter baru. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat dan kepada Bapak Dekan dimohon untuk berkenan tetap tinggal di tempat karena akan dilanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada Wakil Dokter baru, Dr. Nabilah Paramita selaku Wakil Ketua Panitia Pelantikan Dokter periode 4 tahun 2023, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Dekan dan Wakil Dokter baru, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Irfiansyah Irwadi MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang sudah dan akan kita laksanakan selalu mendapat rahmat, hidayah, dan keridhaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan kami hadir di sini. Semoga Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Limpahkanlah karunia, taufik, hidayah, inayah, serta maghfirah-Mu kepada kami semua. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, angkatlah derajat hamba-Mu. Berikanlah mereka kemudahan untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Jadikanlah ilmu yang mereka peroleh sebagai bekal untuk mencari rizki yang barokah, untuk bekal mereka beribadah kepadamu dalam rangka untuk mencari keridhaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian, untuk membangun kualitas kesehatan anak bangsa sehingga terwujud insan yang sehat, berkarakter mulia, yang bertakwa, mandiri, dan cendekia. Anugerahilah mereka kekuatan dan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang mereka terima. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan cahaya-Mu. Lapangkanlah dada kami dengan karunia keimanan kepadamu dan keindahan bertawakal kepadamu. Nyalakanlah hati kami dengan semakin mengenal padamu. Eratkan tali persaudaraan di antara kami, sehingga bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat-Mu dalam kehidupan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah kami, ampuni kedua orang tua kami, orang tua yang selalu memanjatkan doa di setiap waktu dan sujudnya, orang tua yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, dan materi yang entah kami sudah tidak dapat lagi hitung jumlahnya. Dan berilah ampunan untuk guru-guru kami, para pemimpin kami, dan para pendahulu kami yang soleh. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami selalu bertakwa kepadamu. Jauhkan mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Dan berilah mereka petunjuk agar selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, selesai sudah acara pelantikan dokter periode 4 tahun 2023. Kami ucapkan selamat kepada para dokter baru. Semoga dapat memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara, dan agama, serta tetap menjunjung tinggi nama alma mater. Saya Dr. Salsabila Nabila Rifda selaku pembawa acara pada hari ini. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Terima kasih kepada para rohaniawan, para dokter baru, serta seluruh hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dokter baru dipersilahkan untuk membentuk barisan. Kami juga mengundang salah satu perwakilan keluarga untuk berdiri di samping para dokter baru.